Assalamualaikum, kami di sini dari kelompok 3 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Diah Wulandari, Dwiki Alindasari, Nur Halimah, Selaras Handayani, yang terakhir Uci Minasari. Teori belajar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua ada teori kognitif, merupakan kemampuan berpikir dan mengatur tingkah laku. Dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan suatu masalah. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret sebagai wujud adanya interaksi stimulus dari lingkungan dan juga respon. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Pada teori ini pula, memandang bahwa pengetahuan adalah objek, pasti tetap, dan tidak berubah. Singkatnya, pembelajaran adalah proses pemindahan pengetahuan, sehingga apa yang dipahami oleh pengajar, maka itulah yang harus dipahami oleh siswanya. Salah satu tokoh yang mencetuskan teori pembelajaran behavioristik adalah Ivan Pavlov. Ia dikenal dengan teori pembiasaan klasik. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui hubungan-hubungan antara condition stimulus, unconditioned stimulus, condition response, dan unconditioned response. Anjing percobaan itu mula-mula diikat sedemikian rupa pada salah satu kelenjar air liurnya diberi alat penampung cairan yang dihubungkan dengan pipa kecil. Perlu diketahui bahwa sebelum dilatih atau dikenai eksperimen, secara alami anjing itu selalu mengeluarkan air liur setiap kali mulutnya berisi makanan. Ketika bel dibunyikan, secara alami pula anjing itu menunjukkan reaksinya yang relevan, yakni tidak mengeluarkan air liur. Kemudian dilakukan eksperimen berupa latihan pembiasaan mendengarkan bel bersama-sama dengan pemberian makanan berupa serbuk daging. Setelah latihan yang berulang kali ini selesai, suara bel tadi diperdengarkan lagi tanpa disertai makanan. Dan yang terjadi adalah, meskipun hanya mendengarkan suara bel, anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya juga. Berdasarkan eksperimen ini, semakin jelaslah bahwa belajar adalah perubahan yang ditandai dengan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil eksperimen Pavlov adalah, apabila stimulus yang diadakan selalu disertai dengan stimulus penguat, stimulus tadi cepat atau lambat akhirnya akan menimbulkan respon atau perubahan yang kita kehendaki, yang dalam hal ini adalah condition response. Eksperimen yang kedua yaitu eksperimen Thorndike yang menggunakan kucing sebagai objek percobaan. Di sana kucing dimasukkan di dalam kandang, kemudian diletakkan makanan yang ada di luar kandang. Kucing secara terus-menerus melakukan percobaan untuk keluar dari kandang karena adanya stimulus dari luar kandang. Hal ini merupakan bentuk trial and error pada proses pembelajaran behavior. Artinya, ada proses pembelajaran yang berulang-ulang sehingga menemukan pola gerakan dan berhasil menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Teori belajar selanjutnya berasal dari eksperimen Skinner. Di sana, beliau meletakkan seekor tikus di dalam sebuah peti, di mana tikus tidak bisa melihat dan mengetahui stimulus yang berada di luar. Hingga akhirnya dari gerakan-gerakan tikus tersebut berhasil membuat makanan keluar dan masuk ke dalam peti. Sehingga dari teori belajar ini dapat diketahui dengan adanya penguat dapat meningkatkan tingkah laku. Teori berikutnya yaitu teori belajar kognitif. Pada teori ini, proses belajar melalui proses peniru, artinya perilaku melalui pengamatan. Dalam teori ini harus adanya penekanan hubungan antara perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Kognitif sosial artinya proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku, tetapi dipengaruhi juga oleh kognitif dan sosial. Teori pembelajaran konstruktivis adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Peran guru dalam teori ini hanya sebagai pengarah dan menyediakan apa yang dibutuhkan siswa.
Pencetus teori ini yaitu Piaget dan Vygotsky. Piaget membangun konsep konstruktivis berdasarkan pengalaman. Prosesnya yaitu organisasi informasi dan adaptasi. Sedangkan Vygotsky membangun konsep konstruktivis berdasarkan interaksi sosial individu dengan lingkungan melalui proses dasar dan esensi sosial budaya. Sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.